silaturahmi orang tua wali mahasiswa baru Stikes Adi Husada tahun akademik 2023-2024 dalam keadaan sehat dan berbahagia. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan, pembacaan doa, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sambutan Ketua Stikes Adi Husada, penayangan profil dosen dan tenaga kependidikan Sivitas Akademika Stikes Adi Husada, pemaparan dan sosialisasi sistem keuangan dan pembayaran menggunakan virtual account yang dilanjutkan dengan tanya jawab, pemaparan dan sosialisasi e-kampus yang dilanjutkan dengan tanya jawab, penayangan video dokumentasi kegiatan PKKMB 2023 dan diikuti dengan penutup. Hadirin yang berbahagia, agar acara pada pagi hari ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar, marilah sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Putut Wijanarko. Kepada Saudara Putut, disilakan. Memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa akan saya pimpin secara ikhlas. Bagi Bapak Ibu yang beragama, kami persilakan untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Atau wali peserta didik baru, dengan kerendahan hati kami memohon berkah dan ridho. Ya Allah, ya Kudus, lancarkanlah kegiatan pada pagi hari ini. Berikanlah kepada kami dan peserta didik baru keselamatan dan kelembutan hati untuk bisa menyerap materi yang bermanfaat. Hiasilah hati dan perbuatan kami dengan akhlak yang mulia, agar kami bisa menjadi mahasiswa yang sukses di dunia maupun di akhirat. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa para pendahulu kami. Jalan yang penuh dengan manfaat, sehingga bisa menjadi jalan bagi kami untuk menguatkan tali silaturahmi dan satukan visi, bersemangat untuk menuntut ilmu di Stikes Adi Husada. Ada beberapa rumah sakit lain yang akan kita gunakan untuk lahan praktek. Jadi mahasiswa akan mengenal rumah sakit yang ada di Surabaya. Untuk mahasiswa administrasi rumah sakit itu pun akan kami berikan bekerja tidak buta sama sekali dengan lahan praktek yang nantinya mereka akan tekuni selanjutnya untuk dunia kerjanya. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga kami mohon kerjasama dari orang tua wali dalam proses pendidikan mahasiswa baru ini atau yang sekarang sudah kita sebut. AMI sudah bayar, nggak perlu, karena staf keuangan kami sudah bisa melihat di rekening, otomatis masuk nama mahasiswa yang bersangkutan. Jadi kita sudah bisa langsung melihat nama tersebut di rekening. Jadi nggak perlu Bapak Ibu konfirmasi, kita sudah tahu, sudah bisa melihat bahwa yang namanya Ani, mahasiswa atas nama ini contohnya ya, sudah membayar SPP. Kemudian tidak harus menunjukkan bukti pembayaran. Kalau mau lega silakan difotokan, tapi tanpa mengirim bukti pun kami sudah bisa melihat. Kemudian memudahkan untuk memonitor seluruh pembayaran yang masuk dan mencatat ini untuk kepentingan kami juga. Jadi kami bisa tahu di kelas itu atau di semester itu siapa yang belum membayar SPP, atau di bulan itu siapa yang belum membayar SPP. Bimbing anak kita supaya masuk tepat waktu, selesai atau lulus tepat waktu, dan kompeten atau sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, salah satu yang menunjang semua itu adalah masalah keuangan, urusan keuangan. Saat ini saya akan sharing terkait dengan cara pembayaran yang berlaku di Stikes Adi Husada. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu di mana-mana ya. Digital itu pasti pakai gadget atau perangkat laptop dan lain-lain melalui akun virtual, atau akun virtual itu akun tidak nyata yang digunakan untuk transaksi pembayaran yang dibuat khusus untuk masing-masing mahasiswa. Jadi masing-masing mahasiswa itu punya akun sendiri-sendiri, berbeda. Mahasiswa A dan B itu pasti berbeda nomornya, karena mahasiswa juga masing-masing punya NIM yang berbeda, nomor induk mahasiswa yang berbeda.
Jadi tidak bisa mahasiswa A nebeng dong mau bayar SPP saya. Prinsipnya bisa, tetapi itu tidak memudahkan pencatatan kami karena staf keuangan kami harus mencari satu-satu. Apa saja yang bisa dibayar melalui virtual account ini? Yang pertama, yang pasti SPP. SPP, Prodi S1 ARS, Prodi S1 Keperawatan, dan juga mungkin ada Bapak Ibu di sini yang punya anak yang kuliah di kami juga D3 ya, karena ada beberapa yang kakak adik nih di sini. Yang D3 masih tetap membayar di sini. Kemudian ada yang berasal dari luar kota yang tinggal di asrama. Kemudian untuk biaya daftar ulang pada saat peralihan semester. Jadi sekarang sebelum praktek klinik, mahasiswa juga akan praktikum di lab kita yang tadi ada video, yang tadi ada peragaan, ada pakai jas lab. Nah ini juga nantinya tetap ada biaya yang nantinya sudah include di dalam biaya 1.100.000 itu yang per bulan. Jadi hampir setiap bulan itu kita ada praktik. Jadi walaupun nanti mungkin prakteknya mungkin diletakkan jadi satu yang di keperawatan, yang ARS pun juga sama, tetap ada praktek. Tapi bedanya kalau ARS itu prakteknya tetap sama di lantai 4, itu menggunakan komputer. Jadi setiap ruang lab kita tersedia komputer. Jadi mahasiswa memperagakan kalau ada pasien masuk, bagaimana dia menerima, itu seperti itu. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Buka sendiri di handphone, pokoknya yang penting nomor NIM-nya tahu, passwordnya sendiri untuk orang tua ada atau dicatat atau disimpan supaya tidak lupa. Karena kan ini bisa dibuka terus. Karena biasanya jarang dibuka berapa tahun sekali itu lupa passwordnya apa yang dulu dimasukkan. Nah, mungkin bisa disimpan. Nah ini menu utamanya tadi mulai dari pembayaran, KRS, KHS. Menu yang lain bagaimana? Nah ini yang paling penting, presensi kehadiran. Setiap harinya itu bisa memantau, klik di presensi kehadiran. Nah, setiap perkuliahan itu muncul di sini. Tanggal berapa, jam berapa. Oh anak saya memang berangkat kuliah. Buktinya ada, tapi kadang bilangnya kuliah tapi tidak kuliah. Nah itu bisa lihat di sini loh. Hari ini kok kamu tidak kuliah, ini tidak ada presensinya. Bisa dilihat dari presensi kehadiran. Nah di sini muncul semua seperti itu. Kemudian kalender akademik. Kalender akademik ini mendapatkan KIP atau istilahnya di dana pemerintah untuk pembelajaran ya masa kuliah. Namun prosedurnya tidak mudah sebenarnya. Ketika mendaftarkan KIP, calon mahasiswa mendaftarkan KIP, terus kemudian institusi pendidikan itu mengajukan kuota kepada pemerintah. Kemudian dari pemerintah di ACC berapa untuk mendapatkan KIP. Nah, dari situ institusi pendidikan menetapkan prosedur mahasiswa yang bisa dibiayai KIP. Salah satu syaratnya itu adalah memiliki prestasi akademik atau non-akademik. Kalau di Stikesadius ada ya, itu levelnya di regional maupun nasional. Jadi akademik dan non-akademik. Kalau akademik contohnya rapotnya bagus, terus kemudian juara nilainya lulus SMA itu juga bagus, terus kemudian ada sertifikat tambahan bahwa mahasiswa tersebut itu pernah mengikuti program. Yang 1 tahun kan mendapat diskon ya. Terus utama nanti ada 3, enggak 1 tahun SMP-nya, 3 bulan kita punya rezeki. Mungkin akan langsung dijawab oleh Ibu Wakil Ketua 2. Jadi saya berdiskusi, memang untuk saat ini program untuk harga khusus baru berada di pembayaran setahun Bu. Untuk saat ini ya
Untuk saat ini baru ada di pembayaran apabila dilakukan 12 bulan sekaligus. Untuk sementara belum ya. Ya, nanti coba kita pertimbangkan kembali. Tapi untuk saat ini program yang baru ada untuk pembayaran 1 tahun. Terima kasih Bu ya. Saya menghimbau untuk orang tua dan wali, karena pada portal itu sudah bisa melihat kalender akademik. Kami mohon kerjasamanya pada saat mengajak mahasiswa jalan-jalan itu berada di masa libur semester saja, karena menurut pertimbangan kami, mahasiswa mengikuti kuliah saja kadang-kadang tidak mengerti, apalagi kalau tidak ikut kuliah gitu. Jadi kami sangat berharap mahasiswa hadir 100% pada setiap mata kuliah, supaya dia mampu memahami, berdiskusi bersama teman-temannya. Jadi memang ada materi yang kita upload di portal, mahasiswa bisa membaca, tetapi kadang-kadang ada mahasiswa yang tidak paham. Jadi kalau dia tidak paham, kemudian dia malu bertanya, nanti takutnya mereka minder mahasiswa ini. Jadi mohon bantuan dan kerjasamanya dari orang tua, karena saat ini mahasiswa ini sudah masuk di lingkungan pendidikan tinggi, bukan lagi di pendidikan dasar. Kalau SMA dulu izin tiba-tiba izin itu kan mudah, tapi saya berharap itu tidak dilakukan pada saat jam kuliah, pada saat masa kuliah. Rata-rata per semester itu paling sedikit kita rencanakan itu 1 minggu mereka ada liburan. Khusus untuk mahasiswa yang berada di luar Pulau Jawa atau di luar Surabaya, mohon bantuan untuk memperhitungkan waktu perjalanan sehingga tidak terlambat mengikuti perkuliahan, karena keterlambatan mengikuti perkuliahan itu juga akan kita perhitungkan ketidakhadiran ini untuk bisa atau tidak mengikuti ujian. Kenapa kami memperlakukan seperti ini? Karena kami ingin betul-betul menyiapkan mahasiswa kami ini untuk nanti setelah lulus paling tidak siap kerja. Bukan hanya nggak ngerti apa-apa, kemudian bingung seperti itu karena sering tidak masuk. Makanya kadang-kadang ada mahasiswa jam pertama nggak masuk, kemudian jam kedua masuk. Pasti kita akan tanya, dari mana Anda? Seperti itu. Mohon maaf nih Bapak Ibu, karena kami seperti ini, seperti guru SMA jadi itu, seperti itu. 3 minggu ya, ada nanti libur ada 3 minggu. Ya, jadi ini kita betul-betul memperhatikan itu. Nanti kalau beberapa kali tidak masuk, pasti orang tua kami hubungi. Ya. Jadi nanti akan menghubungi, ini nanti ada bagian kemahasiswaannya. Ya, ke orang tua. Jadi karena mahasiswanya sudah mengikuti alur. Jadi mohon kerjasamanya nih Bapak Ibu. Jadi nanti kalau mau piknik, mau apa itu silahkan di waktu libur, tidak di waktu perkuliahan. Mungkin ini akan ditambahkan Bu Cindy. Saya di sini Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Kebetulan merangkap menjadi Kabag Kemahasiswaan. Dan nanti jika selama masa studi Bapak Ibu menemukan 1 atau 2 masalah terkait dengan anak Bapak Ibu, terutama kalau anak ini kok kuliahnya kok nggak berangkat pagi hari ini sampai ke kampus atau tidak, terus kemudian kuliahnya kok sampai malam-malam nggak pulang-pulang setiap hari kayak gitu, boleh nanti konfirmasi ke saya ke Cindy, nanti boleh saya sharingkan nomor HP saya. Terus kemudian untuk alur konsultasi mahasiswa, sebenarnya di Stikes Adiwisada itu ada dosen pembimbing akademik. Jadi beberapa mahasiswa itu memiliki dosen PA, pembimbing akademik. Nah, nanti setiap mahasiswa tersebut selama masa yang men-screening itu adalah dosen PA-nya. Nanti jangan kaget ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada dari antara Bapak Ibu dihubungi oleh dosen PA Stikes Adiwisada Septian ya. Jadi Septian hari ini tidak masuk, kira-kira ada masalah apa Bapak Ibu di rumah, atau anaknya sudah berangkat atau belum, seperti itu. Itu mungkin